Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syar Mujahida, NIM 05021181924016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum rekayasa pengairan dan drainase. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum rekayasa pengairan dan drainase dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Edward Saleh MS. Di sini kami telah melakukan survei lapangan. Lokasi peninjauan terdiri dari 5 lokasi yang bertempat di Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Survei dilakukan pada hari Sabtu 13 November 2021. Nah, di sini bisa kita lihat gambar 1 yaitu dana lokasi survei. Nah, untuk lokasi 1, pada lokasi 1 yang bisa dilihat pada gambar 2, ini yaitu gambar rawa lebak di Pemulutan. Nah, pada lokasi yang bisa dilihat pada gambar 2 tadi meninjau mengenai rawa lebak. Rawa lebak merupakan ekologi yang terendam air pada periode waktu musim hujan dan kekeringan pada periode musim kemarau. Pada saat terendam air, tinggi muka air tidak dapat dikendalikan secara gravitasi, sehingga tinggi muka air di lahan rawa lebak tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan tanaman. Sebaliknya, pada waktu musim kemarau, lahan rawa akan kering. Tanaman akan mengalami kekurangan air dan tidak dapat dimasukkan secara gravitasi. Oleh karena itu, untuk optimalisasi lahan rawa lebak yang tergolong lahan suboptimal, diperlukan pengendalian tinggi muka air di lahan. Salah satu teknologi yang dikembangkan masyarakat untuk mengendalikan air di lahan rawa lebak yaitu dengan polder mini yang luasnya 250 sampai 1000 hektar. Rancangan pengendalian sistem polder ini dilakukan dengan membangun saluran penampung air, pompa pembuang, dan pemasok atau irigasi air. Nah, untuk lokasi 2, pada lokasi 2 yang bisa dilihat pada gambar 3, jadi ini adalah gambarnya yaitu gambar pintu air drainase di Pemulutan. Menggambarkan mengenai pintu drainase. Pintu drainase dioperasikan pada kondisi tertentu dengan ketentuan pintu ditutup penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir pintu lebih tinggi daripada elevasi muka air di saluran drainase. Pintu dibuka penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir pintu lebih rendah daripada elevasi muka air di saluran drainase. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pintu air sebagai bangunan pelengkap sistem drainase, maka jika memungkinkan pada setiap posisi pintu air dilengkapi dengan pompa. Nah, untuk bagian-bagian yang penting dari pintu air antara lain, yang pertama itu adalah daun pintu gate leaf. Nah, daun pintu gate leaf adalah bagian pintu air yang menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air. Pada pintu yang berat dapat digunakan roda-roda atau loader agar gerakannya menjadi ringan. Yang kedua, rangka pengatur air gerakan atau guide firm. Nah, rangka pengatur arah gerakan adalah alur dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang dirancang. Agar tidak ada rembesan air, maka digunakan lapisan penutup atau shell yang kuat dan rapat. Yang ketiga, anker. Nah, anker adalah baja atau besi yang ditanam dalam beton dan digunakan untuk menahan rangka pengatur air gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Dan yang terakhir yaitu adalah hoists, adalah untuk menggerakkan daun pintu agar dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Nah, untuk lokasi ketiga. Nah, pada lokasi ketiga yang bisa dilihat pada gambar 4 ini yaitu gambar sistem saluran drainase, menggambarkan mengenai sistem saluran drainase. Sistem saluran drainase terdiri dari sistem saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Nah, sistem saluran primer adalah salah satu saluran utama yang menerima masukan air dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air. Adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Nah, dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air.
Nah, untuk sistem saluran sekunder. Nah, sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya dan meneruskannya ke saluran primer. Nah, dimensi tergantung dengan debit yang dialirkan. Saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Nah, untuk saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu seperti kompleks perumahan, areal pasar, perkantoran, areal industri, dan komersial. Saluran drainase ini yaitu memiliki ketentuan umum. Nah, ketentuan umumnya untuk desain drainase tersier agar dapat menghindari kerusakan bahu jalan akibat genangan dan erosi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketinggian permukaan bibir drainase tersier di sisi jalan tidak boleh lebih tinggi daripada bahu jalan. Nah, yang kedua, pemeliharaan saluran tersier meliputi kegiatan sebagai berikut: pemotongan rumput pada lereng dan tanggul saluran. Pembersihan saluran meliputi pengangkatan kotoran atau rumput di tengah saluran. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan bersama dengan pemotongan rumput di tepi saluran. 3. Pembentukan dan perapian tanggul saluran tersier. Hal ini dilakukan bila terjadi kerusakan tanggul akibat retakan atau longsoran. Selain memelihara saluran tersier, bangunan yang ada di saluran seperti pintu air yang dipelihara. Nah, pemeliharaan yang harus dilakukan adalah penimbunan dan pemadatan timbunan pada bangunan tersier, penambahan cerucuk gelam pada sayap bangunan tersier untuk menahan benturan langsung pada bagian sayap dan memperkokoh bangunan tersier. Nah, untuk lokasi keempat. Nah, untuk lokasi keempat ini bisa dilihat pada gambar kelima. Nah, gambar kelima itu adalah pintu air utama. Nah, menggambarkan mengenai pintu air utama. Nah, pintu air merupakan bangunan memotong tanggul sungai yang berfungsi sebagai pengatur aliran air untuk pembangunan atau drainase. Penyadapan dan pengaturan lalu lintas air. Pintu air sebagai penyadap berfungsi untuk mengatur besarnya debit air yang dialirkan ke dalam sistem saluran air sehingga pintunya dapat diatur sesuai dengan debit yang diinginkan. Nah, ditinjau dari konstruksinya, secara garis besarnya pintu air dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu pintu air saluran terbuka atau disebut pintu air saluran gate dan pintu air saluran tertutup atau disebut pintu air saluran terowongan atau sluice. Pintu air saluran umumnya dibangun pada sistem saluran air yang besar-besar, sedangkan pintu air terowongan dibangun pada sistem saluran air yang relatif kecil. Walaupun demikian, kadang-kadang dibangun pula pintu air terowongan yang ukurannya cukup besar pula. Nah, pintu air dengan roda atau roller gate, fixed wheel gate, berbentuk 4 persegi panjang dan dibantu dengan beberapa roda agar mudah untuk membuka dan menutupnya. Banyak digunakan untuk debit air yang lebih besar dibanding pintu air geser. Pintu air ini banyak digunakan untuk bangunan pengambilan dan pengaturan aliran sungai di sebelah hilir waduk atau waduk alam agar debit airnya tidak banyak berubah. Nah, ini adalah gambaran pada lokasi keempat, yaitu pintu air utama. Dan untuk lokasi yang terakhir yaitu lokasi kelima. Nah, lokasi kelima ini bisa dilihat pada gambar ke-6 ini, menggambarkan mengenai kolam ternak ikan lele. Ada berbagai macam tipe kolam yang bisa digunakan untuk tempat budidaya ikan lele. Setiap tipe kolam memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing bila ditinjau dari segi usaha budidaya. Untuk memutuskan kolam apa yang dicocok, harap pertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan tenaga kerja, dan sumber dana yang ada. Tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele adalah kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaringan apung, dan keramba. Namun dalam artikel ini kita akan membahas kolam tanam, mengingat jenis kolam ini paling banyak digunakan oleh para peternak ikan. Nah, jadi untuk survei yang sudah dilakukan pada lokasi kelima ini, dia menggunakan kolam ternak ikan lele untuk tipe tanah. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.